Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun, salam bertani. Jumpa kembali bersama kami di channel Perkebunan Kopi. Sekedar jalan-jalan sore. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang cara menanam kopi Arabica supaya hasilnya melimpah, supaya kuat, sehat, dan menghasilkan buah yang maksimal, kawan-kawan. Nah, seperti ini tanaman kopi yang sempat kita tanam sekitar umur 2 tahun ini, kawan-kawan. Jadi kopi Arabica itu memang lemah di perakarannya, kawan-kawan, kurang begitu kuat. Maka dari itu kita sambung tunas air. Nah, ini contohnya. Ini dulu menggunakan batang apa itu? Robusta, kawan-kawan. Nah, alhamdulillah batangnya kokoh, juga kuat, kawan-kawan, untuk menopang buah-buah yang sangat bagus. Jadi sebenarnya sangat rekomendasi sekali untuk batang bawahnya menggunakan kopi robusta. Ini semuanya, kawan-kawan, ada sekitar 100 pohonan lebih. Nah, jadi di sini tanamannya tidak hanya robusta, excelsa, tapi juga ada arabica. Ini kami sambung menggunakan tunas air dengan batang kopi robusta. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Alhamdulillah ini ada sekitar 100 batang, sudah mulai berbuah untuk yang kedua kali ini, kawan-kawan. Jadi lebih cepat. Perawatannya sangat simpel. Arabica itu supaya tumbuh bagus walaupun di ketinggian kurang dari 1000. Nah, ini contohnya di ketinggian 650 sampai 700 pertumbuhannya ya juga bagus. Nah, ini, kawan-kawan, tidak semuanya bagus, tapi ya alhamdulillah cukup memuaskan, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi perawatannya sangat sederhana. Di sekitar piringan kopi ini usahakan harus bersih, kawan-kawan, dari gulma. Ini jarang saya pupuk, jarang saya beri kimia, kawan-kawan, karena sudah tumbuh biarkan saja. Yang penting kita pupuk organik saja, kawan-kawan. Ini kotoran hewan tidak saya pupuk, hanya rumput-rumput seperti ini. Tidak pernah, jarang saya pupuk. Alhamdulillah untuk buahnya ya nggak begitu bagus, tapi ya lumayan, kawan-kawan, lumayan. Ini buat ngopi sendiri. Nah, kalau banyak ya dijual, kawan-kawan, tapi saya fokuskan ke robusta. Tapi kalau untuk arabica di ketinggian 650 sampai 700 ini buahnya juga ya lumayan menurut kami. Jadi usahakan untuk di sekitar piringannya, cara perawatannya itu usahakan bersih, kawan-kawan. Ini saya buat lancuran, belum saya potong. Nah, saya sepil sambil jalan-jalan sore, kawan-kawan. Untuk yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa, kawan-kawan, untuk selalu dukung channel kami. Subscribe, kawan-kawan, kalau belum subscribe. Subscribe saja, semoga menjadi amal baik Anda, supaya kami lebih semangat dalam mengekspos tanaman-tanaman kami. Begitu, kawan-kawan. Ini sudah mulai merah, kawan. Nah, seperti ini keadaannya. Enggak semuanya bagus, tapi ya alhamdulillah untuk buahnya ya lumayan. Ini usia 2 tahun, akan tetapi kami sambung dengan menggunakan batang bawah kopi robusta, kawan-kawan. Karena di perakaran kopi arabica ini menurut kami kurang kuat, kawan-kawan. Jadi kami berinisiatif untuk
mengganti batang bawahnya. Ini pertumbuhannya menurut kami ya lumayan bagus, alhamdulillah. Ini porang. Di bertani itu dalam satu lahan kita harus kasih macam-macam kawan-kawan. Ini karena di bawah pohon kopi excelsa perakarannya rebutan, jadi pertumbuhannya kurang begitu bagus. Terus sampai sana kawan-kawan, itu ada 4 yang agak kena penyakit, ke bawah yang agak banyak kawan-kawan. Jadi seperti inilah keadaannya. Lumayan untuk buah-buahnya sudah mulai merah-merah. Ini tidak saya potong pucuk karena jaraknya terlalu dekat kan, ada 1,5 meter. Ini kalau lihat buahnya nah, seperti ini lumayan. Semuanya saya sambung menggunakan batang bawah robusta, karena kami mencoba menanam dengan batang bawah asli Arabica ini kurang bagus kawan-kawan. Akar tunjangnya itu kurang kuat. Nah, ini keadaan buahnya itu sampai sana kawan-kawan. Tapi saya jalan-jalan ke sini saja. Jadi untuk pertumbuhannya 2 tahun ini sudah menghasilkan kawan-kawan. Kemarin 1 tahun karena memang batang bawahnya agak besar, disambung sudah hidup. Nah, tahun kemarin sudah mulai panen tapi belum begitu banyak. Untuk tahun ini alhamdulillah ya lumayan buat ngopi sendiri, karena Arabica ini ciri khas ada aromanya sedap-sedap gimana gitu kan. Nah seperti ini. Jadi bertani itu jangan hanya kopi saja, ada durian musangking, pisang Ambon. Nah, dibuat naungan karena apa? Untuk kopi ini kan masa panennya sekitar 1 tahun. Jadi untuk kebutuhan mingguannya, bulanannya, kalau kita tidak tanam yang lain kan kurang bagus kan. Ini kopi robusta kawan-kawan. Sambil jalan-jalan kita sepil. Jadi perawatannya kembali lagi itu batang bawahnya ini sekitar piringannya usahakan bersih kan, karena ini penyakitnya biasanya semut. Semut itu sangat suka sekali dengan batang kopi ini. Nah, itu sampai ke sana tadi kan. Ini perkebunan yang dulunya tidak digarap kan, milik orang tua, tidak tani. Nah, saya berinisiatif supaya ada hasilnya, kita tanami. Seperti ini hasilnya. Ya alhamdulillah, kita panen pisang, panen kopi juga. Arabica ini memang lebih bagus kalau di ketinggian 1000 lebih mestinya kan. Kalau di dataran 700-an ya kurang begitu bagus. Tapi kalau di sini ya alhamdulillah. Ini jarang saya pupuk menggunakan kimia, cuma sesekali. Nah, rumput-rumput ini di sekitar piringannya ini bersih kawan-kawan. Nah, sampai bawah-bawah ini supaya dapat nutrisi. Nah, cukup. Nah, ini sempat kita tanam tapi pertumbuhannya telat karena sambungannya baru. Seperti ini kawan-kawan. Jadi bertani itu harus kreatif kawan-kawan. Kreatif. Tanam pisang. Pokoknya jangan tanam kopi saja. Nanti pas kalau kopi murah dihancurkan. Jangan. Bertani itu memang harus kreatif. Kita pupuk menggunakan kotoran hewan saja kawan-kawan. Pokok piringannya bersih. Insya Allah buahnya mantap. Begitu ya kawan-kawan. Ini kalau hasilnya buahnya ya menurut kami cukup lumayan, nggak begitu bagus tapi ya lumayan lah. Nah, seperti ini keadaan buahnya. Ini sambil jalan-jalan sore kawan-kawan. Sebelahnya ini kami tanamin kopi robusta kawan-kawan. Jadi rencana saya
punggem, yaitu kopi robusta. Jadi saya campur arabica dan robusta. Karena ini kebun yang masih tahap pembenahan kawan-kawan. Membenahi kebun itu tidak jadi satu kali ya, pokoknya telaten sedikit demi sedikit nanti akan bagus. Ini belum bagus karena memang dulunya perkebunan yang tidak dirawat kawan-kawan, katakanlah, karena beliaunya tidak tani. Seperti ini keadaannya. Ini saya sulam menggunakan kopi robusta klon BP. Wah, pertumbuhannya luar biasa. Kami juga nyetek juga kawan-kawan, nyetek untuk yang pertumbuhannya buahnya kurang bagus kita seteknya seperti itu, sambil berternak sambil bertani. Pokoknya kita optimalkan. Nah, kalau ada lahan di sini setelah-setelahnya kita tanam jahe, ada porang. Nah, kopinya seperti ini sudah saya punggem. Jadi itu, jadi bertani itu sangat menyenangkan, bertani itu sangat happy, bikin happy menurut kami. Nah, ini usia 2 tahun seperti ini ya, alhamdulillah lumayan lah untuk perkembangannya. Seperti itu kan. Kita juga tanam cengkeh kawan-kawan, nanti pas harganya bagus kita juga punya, sampai sana kebunnya. Tapi memang kebun ini tahap perombakan proses ya kawan-kawan, untuk pembenahan. Jadi tidak jadi satu kali, memang bertahap. Nah, seperti itu keadaannya. Ini di daerah Wonosalam kawan-kawan. Duriannya juga sangat terkenal sekali, durian Wonosalam. Itu masih kecil-kecil, itu duriannya setelah kita panen, alhamdulillah. Di berkebun itu kalau bisa jangan satu macam tanaman kawan-kawan. Jadi kita juga berternak, juga berkebun. Hasilnya nanti kalau kita rawat semua akan bagus. Nah, pisang Ambon. Kalau kopi saja tanaman itu nanti pas ketika kopi murah, nah, ini kurang bagus. Ini kurang bagus karena agak over kawan-kawan. Batang bawahnya kenapa ini? Tahun kemarin terlalu banyak buah, akhirnya agak over ini. Nah, tapi tidak apa-apa, yang namanya tanaman tidak semuanya bagus rata, tidak semuanya bagus rata kawan-kawan. Ini masih proses pembenahan kawan-kawan. Jadi karena kita kerjakan sendiri, yes, pelan-pelan saja, nanti insya Allah juga akan bagus kebun kita. Pokoknya sering kita rawat. Ini klon Jember kawan-kawan, luar biasa pertumbuhannya. Ini dulu batang bawahnya menggunakan ini. Nah, itu batang bawahnya menggunakan ini, saya mencoba. Ini kan robusta, siapa tahu nanti hasilnya bagus. Ini kan hasilnya. Saya potong, saya biarkan tunas yang aslinya. Ternyata pertumbuhannya seperti ini. Kalau nanti bagus buahnya kita kembangkan buat klon yang lebih bagus. Itu sampai sana kan, sampai sana. Jadi belum semuanya bagus karena memang tahap. Wah, yang di sebelah sana yang setelah kita tanam, kami juga menyetek kopi yang kurang begitu bagus buahnya, kita setek supaya bisa bagus. Mungkin hanya itu yang dapat kami review. Jangan lupa selalu dukung channel kami kawan-kawan. Yang belum like saja, subscribe supaya channel ini bisa berkembang kawan-kawan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.